you, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sevin Dwi Jayanto, seorang perawat yang menjadi relawan COVID-19 di Pemprov DKI Jakarta. Oke teman-teman, kali ini saya akan menceritakan proses MCU sebelum menjadi relawan COVID di Wisma Atlet. Jadi MCU kali ini yang saya ceritakan adalah MCU untuk menjadi relawan di Wisma Atlet. Nah, jadi kemarin sebelum MCU kan kita nginep di hotel ya. Hotelnya seperti yang video sebelumnya, itu Hotel Media. Di sana kita nginap, jadi menginap sebelum MCU di hotel. Nah, ini saya akan menjelaskan atau menceritakan terkait MCU di Wisma Atlet. Kalau tidak salah, hari Kamis atau hari apa, saya juga lupa ya. Nah, kita dijadwalkan untuk MCU. Nah, kita berangkat pagi-pagi, berangkat dari hotel ke Wisma Atlet. Itu saya lupa di tower berapa ya. Sana ramai lah, kita ada berapa ratus orang yang melakukan MCU. MCU-nya itu ada MCU-nya itu apa aja? Yang pertama, ini tower 3. sebelum MCU kita kemarin di briefing, jadi dikumpulkan di selasar situ dengan menjaga jarak sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, setelah itu baru kita diatur masuk ke ruangan MCU-nya. MCU pertama yaitu meja pertama. Meja pertama itu melakukan pengecekan TTV ya, seperti tensi, nadi dan lain-lain. Jadi TTV meja pertama yang dicek apakah nomor atau tidak. Meja kedua itu periksa darah atau rapid test. Nah, di situ ada rapid atau periksa lab darah ya. Jadi banyak lah di situ. Jadi diambil darahnya sama petugas labnya. Setelah ke meja pengambilan sampel darah, setelah itu kita ke meja ketiga yaitu meja pemeriksaan fisik yang dimana dilakukan oleh dokter. Jadi dokter melakukan pemeriksaan fisik ke kita seperti itu. Jadi di satu ruangan itu periksa TTV, cek lab, plus rapid sekaligus sama pemeriksaan fisik. Nah, di situ sudah dilakukan pemeriksaan fisik. Dan yang keempat yaitu ronsen. Karena syarat untuk menjadi seorang relawan itu harus sehat secara fisik dan mental pastinya. Yang pertama, tidak ada riwayat DM atau gula. Yang kedua, tidak ada hipertensi. Yang ketiga, tidak ada penyakit penyerta lainnya seperti pneumonia, ya penyakit paru-paru lainnya lah. Seperti itu yang memang nanti dikhawatirkan membahayakan kondisi relawan saat melakukan tugas seperti itu. Nah, ada sedikit dramatis ya di saat saya melakukan MCU, di mana saat melakukan tensi, ya memang keluarga saya memiliki riwayat hipertensi, tapi selama saya menikah belum pernah namanya darah saya tinggi, kecuali mungkin kalau tidak tidur gitu ya, kecapean bisa tinggi, tapi jarang yang namanya tinggi. Karena apa? Karena tiba-tiba tensi saya tinggi. Tensi pertama sampai 200. Wah, saya bilang selama ini belum pernah memiliki tensi sampai seperti itu. Apa ini? Coba gitu kan? Apa memang semalamnya tidak cukup tidur atau seperti apa? Akhirnya saya meminta ke petugas untuk dilakukan cek ulang, bahkan sampai 5 kali kalau tidak salah. Sampai 5 kali itu paling rendah 150. Wah, serius saya. Padahal saya tidak ada stres ya atau panik segala macam, tidak.
sini ada keanehan gitu, ada keanehan. Tiba-tiba saya hipertensi, di mana sebelumnya saya rajin donor darah. Setiap donor darah kan kita tensi ya, jadi tidak ada masalah gitu dengan tensi saya, dengan yang lain-lainnya. Tapi pas saat kemarin itu MCU di Wisma Atlet, qadarullah Allah kasih saya darah tinggi. Allah alam apa maksudnya ya, seperti itu. Akhirnya sampai saya minta ulang 5 kali, bahkan sama petugasnya disuruh istirahat, tiduran dulu, baru ditensi lagi, dan pada akhirnya tensi terakhir 150, dan diinformasikan, ya mas nanti ini kita lapor ke spesialisnya, nanti keputusan seperti apa akan diumumkan. Oke, selesai lah gitu. Itu pertanyaan yang menjadi ya bukan kendala sih ya, setiap sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi pasti ada manfaatnya ya, pasti ada hikmahnya. Kita tunggu hikmahnya apa ya, seperti itu. Nah setelah selesai di ruangan itu kita ronsen aman. Setelah melakukan MCO itu, untuk pemeriksaan sebelumnya biasanya langsung ada hasil di hari yang sama atau 1 hari setelahnya. Nah, khusus untuk kita karena rame ya, jadi 100 lebih, itu kalau tidak salah hasilnya 3 atau 4 hari lah baru diumumkan. Nah, selama 3 atau 4 hari itu kita menginapnya di hotel untuk menunggu hasil MCU. Nah, sebelum hasil MCU itu diumumkan, nah 3 hari itu kita ada pembekalan. Jadi di sana sebelum menjadi relawan itu ada pembekalan yang dibawakan oleh bermacam divisi ya yang ada di Wisma Atlet, dari TNI, dari penanggulangan infeksi dan segala macamnya lah. Diajarkan cara penggunaan APD ya, diajarkan terus menjaga fisik seperti apa, kita juga diajarkan di situ. Jadi ada pembekalan selama 3 hari. Nah di sana kita kan saat itu kan itu ya lagi bulan Ramadan ya, kita melakukan MCU atau berproses menjadi relawan. Jadi lagi puasa ya, jadi 1 hari itu untuk 1 kali pembekalan. Akhirnya pulang ke hotel, nginap, berbuka di sana, sahur di sana, selesai. Hari ketiga, nah hari ketiga ini ada clue ya, ada clue menurut saya. Rencana Allah sih, saya mengaitkan ini mungkin rencana Allah seperti ini. Nah di hari ketiga ini ya di situ banyak keseruan lah ya, saya maju ke depan untuk mempraktekkan cuci tangan, menjadi bukan moderator sih, yang untuk membantu pembicara untuk mengaktifkan landscape untuk materinya, seperti itu. Ya banyaklah keseruan di situ. Nah, tapi ada satu informasi atau hal yang menurut saya kurang sepakat di saat itu ketika saya bekerja di atau menjadi relawan di Wisma Atlet. Apa itu? Yaitu ada informasi bahwa bagi relawan yang lolos nanti, ketika MCU lolos dan dinyatakan menjadi relawan, itu wajib mencukur habis jenggotnya. Waduh, di situ perasaan saya mulai ragu untuk melanjutkan menjadi relawan. Karena apa? Ya ini prinsip saya ya, sesuai dengan keilmuan yang saya ada. Ini merupakan salah satu sunnah yang harus saya pelihara gitu. Kalau memang harus dipotong, waduh, repot nanti. Repotnya dalam arti lingkungan saya pasti mempertanyakan, oh Mas Evin kok bisa jenggotnya dipotong, kenapa segala macam. Oke, di situ. Nah, itu informasi yang menjadi clue. Wah, sepertinya di sini saya bukan tempat saya gitu. Walaupun memang niat awalnya untuk menjadi relawan, tapi saya berharap sama Allah ketika memang saya pas atau cocok untuk menjadi relawan di Wisma Atlet, ya loloskan dengan harapan tidak ada peraturan memotong jenggot habis gitu. Nah, selesailah pertemuan atau pembekalan hari ketiga. Ya banyak sih informasi yang ada di situ, tapi singkatnya poinnya di situ. Nah, akhirnya malamnya sebelum hari Senin ya, saya lupa itu. Kan kita MCU hari Kamis kalau tidak salah. Jumat, Sabtu, Ahad itu pembekalan. Nah, malam Seninnya baru diumumkan kalau tidak salah ya, hasil MCU, bahwa ada beberapa orang
yang dievaluasi hasil MCU-nya. Ada yang darah tinggi seperti saya, ada yang pas di ronsen paru-parunya sedikit ada masalah sedang dikonsultasikan, terus ada yang hasil labnya anemia gitu, itu juga dikonsulkan. Nah di situ diumumkanlah hasil setelah dilakukan konsultasi kepada spesialis sesuai dengan dokter masing-masing seperti itu. Dan akhirnya qadarullah yang lainnya lolos di situ, yang anemia lolos, yang punya bermasalah dengan paru-parunya pneumonia atau apalah ya, mungkin itu baru gejala, lolos. Tapi qadarullah saat itu saya tidak lolos karena mempunyai hipertensi. Nah, singkat ceritanya seperti itulah. Dari awalnya saya tidak pernah memiliki hipertensi sampai 200, tiba-tiba saat MCU 200. Dan ada clue selanjutnya di saat pembekalan dianjurkan untuk, bahkan diwajibkan untuk memotong jenggot, dimana itu salah satu prinsip saya memelihara jenggot ya semampu saya. Dan akhirnya keputusannya ya di hasil MCU, dan saya tidak lolos untuk hasil MCU-nya. Wah, di situ sempat kecewa tapi bersyukur juga gitu. Allah menjawab permohonan saya untuk yang terbaik lah. Mungkin saya anggap itu yang terbaik. Akhirnya saya tidak lolos untuk melanjutkan ke tahap menjadi relawan di Wisma Atlet. Jadi cuma hanya sekedar tahap sampai ke pembekalan. Habis itu saya sudah banyak tahu lah terkait di Wisma Atlet, karena memang ada teman juga yang sudah masuk ke sana, sempat main ke kamarnya gitu ya, berkomunikasi tentang kondisi di Wisma Atlet seperti apa. Dan juga karena ini juga yang membuat saya ya bersyukur lah, apapun itu harus bersyukur lah ya. Dimana awal saya bukan dijanjikan ya, diminta untuk menjadi relawan, yaitu di ruang ICU. Dan ternyata setelah sampai di Wisma Atlet saat pembekalan diinformasikan bahwa di sana itu pasiennya pasien ringan semua. Jadi tidak ada pasien yang terinfus, paling cuma berapa persen. Yang lainnya itu sisanya ya pasien-pasien biasa, pasien sehat secara fisik yang hanya didiagnosa memiliki virus COVID kan gitu untuk penyembuhannya. Wah, di situ saya berpikir juga kan kemarin sebelumnya, kalau saya tetap di Wisma Atlet, ilmu saya ICU-nya akan tidak terpakai atau bahkan mungkin hilang kalau saya kelamaan di sana, tidak digunakan. Pertimbangan saya seperti itu. Dan akhirnya akhirnya saya tidak diloloskan sama Allah melalui darah tinggi saya yang awalnya tidak pernah sampai seperti itu. Allah kasih seperti itu mungkin biar gagal gitu ya, karena ada rencana lain. Akhirnya saya tidak melanjutkan atau menjadi relawan di Wisma Atlet. Ya sempat kecewa, tapi karena memang sudah keputusan dari Allah, ya kita mau gimana lagi, pasti ada yang terbaik. Nah, momennya lagi ya selesailah saya di Wisma Atlet, ada panggilan dari Pemprov. Nah, kenapa langsung ada panggilan dari Pemprov? Karena saat saya mendaftar ke Wisma Atlet ada tiga lembaga yang melakukan pembukaan jadi relawan. Jadi kemarin Wisma Atlet, terus Kemenhan, sama Pemprov DKI. Nah itu. Nah saat itu saya dipanggil lah untuk MCU di Pemprov DKI hari Seninnya. Jadi malamnya pengumuman Wisma Atlet, hari Seninnya saya disuruh datang untuk melakukan MCU di Pemprov DKI. Gitu. Nah, seperti apa hasil di Pemprov DKI untuk saya menjadi relawan? Nah ini mungkin jalan ceritanya ya. Allah punya cerita sendiri. Saksikan video selanjutnya terkait proses saya MCU di Pemprov DKI untuk menjadi relawan COVID. Karena tujuan saya adalah menjadi relawan, mengabdi kepada negara, tetapi tidak dipungkiri juga prinsip-prinsip saya tidak sesuai dengan prinsip saya di tempat kerja itu. Contohnya tadi ya, suruh motong jenggot segala macam. Nah, seperti apa nanti di Pemprov DKI? Apakah sama atau berbeda? Saksikan video selanjutnya. Teman-teman jangan lupa subscribe video saya biar saya bisa mengembangkan video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
warahmatullahi wabarakatuh.